Kalau dari pihak industri Persis dapat mungkin menggunakan energi alternatif. Tapi sayangnya hampir semua industri tersebut sekarang sudah meninggalkan energi alternatif tersebut karena memang sangat kotor dan juga boros, mengganggu lingkungan. Ini juga jadi masalah apabila diutak-atik oleh KLHK. Jadi dari pihak industri adalah penyesuaian volume adalah satu-satunya volume produksi, balance antara biaya dengan komitmen tadi. Ya, jangan sampai kita semua dikatakan sebagai bangsa yang bukan komit tapi komat kamit, cuma ngomong doang gitu ya. Nah ini menjaga kepercayaan ekspor. Kami sampaikan bahwa ekspor di 2020 itu sempat naik cukup banyak, hampir 15%. Dan kemudian di 2021 secara volume sebenarnya naik permintaan, tetapi menurun karena masalahnya itu kelangkaan kontainer. Tapi sebenarnya permintaan tinggi dengan harga 6. Ya, ini sudah sangat jelas sekali, sehingga kami pun minta bahwa pemerintah berkomitmen memenuhi volume pasokan, karena kami tidak bisa berbuat apa-apa. Satu hal yang mungkin dilakukan adalah bagaimana memilih produk yang lebih bernilai tambah lebih tinggi, itu untuk menyelamatkan sementara waktu, seperti keramik mungkin bisa memilih produk-produk yang bernilai tambah tinggi, mungkin bisa diekspor dengan kelangkaan ekspor. Nah, jadi kami kembali ulangi lagi, kami saat mengharapkan bahwa Perpres 121 tahun 2020 ini dilaksanakan secara konsisten, yaitu berapapun harga atau sumber gas tersebut, maka di add plan gitu itu tetap 6. Kepastian inilah yang sangat dinanti oleh industri, sehingga mereka bisa berkomitmen pada pasar dan terutama ya pemulihan ekonomi secara nasional. Dan kami juga sangat minta apabila memungkinkan ditambahkan dengan sektor-sektor industri lainnya, sehingga semua bisa jadi sinergi, gitu. Enggak. Berarti Anda mengharapkan ada perluasan manfaat dari sektor yang merasakan harga khusus ini ya, Pak? Iya, iya. Selain yang memang tadi kurang di Jawa Timur dan seluruhnya, karena sudah terbukti bahwa industri manufaktur, terutama yang menggunakan gas bumi itu, sudah terbukti mampu diselamatkan oleh HGBT ini. Dan tahun 2021 mulai pulih dengan kenaikan utilisasi. Artinya, industri itu mungkin yang paling untuk segera bergerak dengan segala keterbatasan tadi. Ini sudah terbukti, resiliensi ini sudah terbukti oleh industri manufaktur, jadi momentum jangan disia-siakan menurut kami. Karena Oke, itu di juga tengah kami. Oke, Pak Justinus, di tengah momentum kalau tadi Anda katakan peluang ekspor dengan permintaan yang cukup tinggi, apakah sebetulnya sudah pernah disampaikan hal ini ke Kementerian SDM ataupun ke PGN secara langsung? Ya, sudah disampaikan secara langsung kepada STM, bahkan oleh masing-masing perubahan dengan kinerja serapan gas dan juga kinerja pajak yang meningkat, dan juga kepada Kementerian Perindustrian sebagai peminat teknis kami. Dan kami sangat mengharapkan tadi kepastian tersebut juga diperkuat. Karena kalau kita lihat sejarahnya, bahwa harga 6 itu ditentukan pada tahun 2016 melalui Perpres dan dilaksanakan di tahun 2020 dan diperkuat dengan Perpres 121 2020. Ini membuktikan bahwa HGBT dengan 6 ini itu amat sangat krusial. Jadi semacam kayak game changer dari Bapak Presiden. Demikian juga awal tahun 2022 dengan komitmen kepada energi untuk dalam negeri sehingga DMO. Bahkan kami sangat mengharapkan bahwa tidak dalam bentuk perpres nanti keluar, tapi dalam bentuk peraturan pemerintah yang lebih menjamin dalam jangka panjang. Industri itu mempunyai resiliensi apabila sebagai mitra pemerintah diberikan dukungan yang tadi terutama adalah harga gas bumi 6 ini tadi. Ini sudah terbukti dalam 2 tahun terakhir. Kita siap saja hayo, termasuk tadi Pak Elisa bahwa menggerakkan anggotanya untuk investasi, jangan ragu. Nah, ini yang harus kita pegang momentum seperti ini. Kepercayaan yang ini harus kita pegang dan modalnya dan sudah pemerintah sudah bersusah payah sekali selama 2 tahun dan juga buang biaya, dan harus jangan disia-siakan. Oke, baik. Saya akan ke Pak Sinaga. Pak Sinaga, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri keramik saat ini, sebetulnya dari segi permintaan baik domestik maupun luar negeri, begitu sebenarnya sejauh ini seperti apa sih Pak? Apakah masih tinggi atau justru masih stagnan nih Pak? Ya, Bu, betul sekali yang dibilang Pak Justinus. Tahun 2020-2021 memang kita dalam posisi tidak bisa berkembang terlalu luas karena pengaruh pandemi. Tapi kita berharap di 2022 ini akan bertumbuh.
termasuk industri keramik sudah mulai bergerak naik. Nah, sayangnya di saat kita ingin berkesempatan untuk mau bertumbuh, nah kondisi suplai gas yang membantu kita yang menjadi penopang utama tadi itu yang terganggu. Satu, pembatasan suplai jumlah pemakaian untuk kondisi normal ditambah pembatasan untuk yang harga $6. Padahal benar yang dibilang Pak Justinus, andai kata ini dapat dibantu pemerintah yang kita anggap ini suatu hal yang sangat baik sekali, kami pasti akan naik, akan bertumbuh karena memang planning industri keramik harus menambah kapasitasnya mengikuti tren pasar yang sudah mulai meningkat, Bu. Apalagi sekarang kan penggunaan per meter persegi keramik itu masih rendah, yang kita harap tahun ini sudah mulai bertumbuh. Kami berencana dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan itu akan menambah kapasitas paling tidak 15% dari kapasitas yang ada. Nah, ini kan sangat berharap itu adalah kesiapan energinya, volumenya, terutama untuk harga gas yang kita anggap layak untuk dapat mendorong laju pertumbuhan industri yang berdaya saing, baik secara lokal maupun nasional. Ya. Ini yang kita mau dorong, Bu. Tren pasar, betul, saya tambahkan. Tren pasar silakan, ini Pak Justinus. bukan hanya sekedar tren dari segi style, tapi juga dari volume. Karena memang misalnya, mulai tahun 2022, itu Kementerian PUPR sudah menetapkan adanya sistem informasi material dan perlengkapan konstruksi. Artinya, produk-produk lokal harus digunakan, tidak boleh impor. Betul sekali. Instrumen-instrumen inilah yang dipegang oleh industri karena sangat peluang, apalagi ibu kota negara Nusantara ya, dan apalagi infrastruktur sudah selesai. Kami yakin bahwa permintaan khususnya juga keramik dan lain-lain, kaca dan lain-lain, itu akan sangat tinggi karena kita sudah datang tidak bertumbuh dan sekaranglah saatnya momentum. Jadi pemerintah pun dengan caranya juga sudah memberikan instrumen-instrumen untuk mendorong pemulihan ekonomi. Demikian juga untuk relaksasi pajak kendaraan bermotor misalnya, itu juga yang menggunakan kaca dan komponen lainnya juga akan meningkat cukup banyak. Jangan sampai import kemudian masuk, ya, import masuk mengisi celah, nah kita kehilangan momentum lagi. Oke. Ini sangat disayangkan, sangat disayangkan. Nah, Pak Sinaga gimana nih Pak, kalau Ya, itu misalkan benar dengan tuh, Pak. keterbatasan volume tapi permintaannya meningkat, apakah justru ini akan berdampak pada industri keramik yang kembali digempur dengan impor? Betul, itu yang Bu yang kita mau hindarin karena kita kan mau sudah komit untuk mensubstitusi impor keramik ini. Karena itu kita takutnya itu alasannya nanti karena kami tidak mampu berproduksi optimal, padahal karena energi gasnya tidak ada, yang membuat importirnya akan masuk lagi menggantikan produk kita. Nah, ini yang kita mau jaga. Padahal industri keramik dalam negeri itu siap sekali sebenarnya memenuhi kebutuhan lokal. Siap, Bu. Sama sekali siap. Karena itu kami dorong pemerintah untuk mempersiapkan energi gas ini dengan baik agar kami mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri termasuk untuk menggantikan, mensubstitusi barang impor. Juga untuk mempersiapkan dengan pertumbuhan demand yang kita harapkan tahun 2022 ini naik. Ini penting sekali karena itu di awal tahun ini kita sudah ingin sekali harga gas yang $6 itu dapat terrealisasi optimal, plus volume gas dalam arti kebutuhan industri di Jawa Timur itu dapat terpenuhi segera.